Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga juga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum memulai podcast ini, saya mau kenalin diri dulu nih. Nama saya Nazwa Efrian. Kalian boleh panggil saya Nazwa. Dan Nazwa sekolah di SMK Telkom 2 Medan. Oke Sobat Muslim, berhubung sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi di podcast kali ini Nazwa mau bahas topik seputar bulan suci Ramadan juga nih. Ada 3 tips dari Nazwa untuk kalian semua agar kalian bisa menyambut bulan Ramadan yang lebih berkualitas lagi. Nah, apa aja sih 3 tips itu? Kalau kalian penasaran, simak terus podcast Nazwa kali ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, tips yang pertama adalah meminta maaf dan memaafkan. Sobat Muslim pasti pernah dong ngerasain yang namanya sakit hati karena perbuatan atau perkataan orang lain. Mungkin orang terdekat kita sendiri yang awalnya mau bercanda, tapi bercandanya kelewatan. Terus sakit hati deh. Nah, sepertinya kita udah harus belajar ikhlas memaafkan orang-orang yang pernah buat kita sakit hati nih. Dan kita juga gak boleh malu untuk minta maaf, karena mungkin juga kita pernah buat orang terdekat kita tersinggung. Apalagi orang tua. Pasti banyak banget kesalahan yang kita perbuat sampai nyakitin hati mereka. Bahkan mungkin mereka sampai nangis. Nazwa dalam proses mengikhlaskan sih. Ikhlas untuk memaafkan dan meminta maaf ke orang lain, terutama orang tua. Emang butuh proses sih Sobat Muslim. Karena kita sebagai remaja emang punya ego dan rasa gengsi yang sangat besar. Nazwa pernah baca salah satu hadis Bukhari yang bunyinya, orang yang pernah menzolimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amalannya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezolimannya. Namun, jika ia tidak memiliki amal soleh, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zolimi. Tuh Sobat Muslim, yuk kita kesampingkan dulu ego dan gengsi kita untuk meminta maaf agar ibadah Ramadan kali ini bisa lebih berkualitas lagi. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah menjaga lisan dan pandangan kita. Udah seharusnya nih kita melatih diri untuk menjaga lisan dan pandangan kita Sobat Muslim. Karena kadang saat kita berpuasa tanpa sadar kita ngomongin orang, atau mata kita liatin yang aneh-aneh. Kira-kira kalau kita ngelakuin hal itu, puasa kita batal gak ya Sobat Muslim? Ternyata kalau kita ngelakuin hal itu, puasa kita gak batal loh Sobat Muslim. Tapi pahala puasa kita yang gugur. Jadi yang kita dapat cuma haus dan laparnya aja. Gak ada guna kita nahan haus dan lapar dari pagi sampai maghrib. Kalau selama 1 bulan itu kita terus-menerus gibahin orang, berarti selama 1 bulan itu juga kita cuma nahan lapar dan haus aja, tapi gak dapat pahala sama sekali. Rugi banget kan Sobat Muslim? Jadi ayo melatih diri menjaga lisan dan pandangan kita mulai dari sekarang. Dan tips yang ketiga sekaligus tips yang terakhir adalah meningkatkan amal ibadah kita Sobat Muslim. Siapa nih yang sholat fardunya masih bolong-bolong? Nazwa juga termasuk sih. Kadang pulang dari sekolah kecapean, terus langsung tidur. Lupa deh belum ngerjain sholat asar. Akhirnya tinggal. Jadi
boleh mulai dari perbaiki sholat fardu dulu ya sobat muslim. Terus habis sholat boleh perbanyakin tadarus, dan kalau mau yang lebih sempurna lagi, kerjain yang sunnahnya juga. Contohnya yang paling gampang itu sholat duha. Nah, itu dia 3 tips dari Najwa. Gak terasa ya, udah 6 menit aja Najwa berpodcast. Najwa harap kalian gak bosan dengerin suara Najwa. Semoga podcast kali ini bisa jadi gambaran untuk kalian semua, agar menjadi lebih berkualitas lagi dalam menyambut dan menjalani bulan Ramadan kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast Najwa, dan Najwa pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Sobat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.